Hercules ini apa dia? Apa dia? Harusnya balik, kalau perlu dia balik sana ke timur sana. Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini? Ya, negara dan bangsa Indonesia. Cek orang Barat mah nggak ada. Kata orang Jawa Barat mah kan ngabulatuk wungkul. Artinya ngomong aja. Ya, nggak ada apa-apanya sebenarnya dia itu. Ya, sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi. Padahal organisasinya benar nggak ormas itu? Harusnya kan ormas itu kan justru membela kepentingan rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat, bukan menindas rakyat, mengintimidasi rakyat demi untuk mendapatkan uang dari yang bayar dia. Loh kok sekarang seolah-olah dia yang paling hebat? Ya. Seolah-olah dia pembela negara. Apanya yang dia lakukan? Nggak ada. Ya. Saya yakin kalau masyarakat itu kalau misalnya si Hercules game over, seneng kok itu. Seneng kok itu. Merasa jagoan, merasa hebat. Mending kalau misalnya ditembak dia kebal peluru, ya toh? Atau dibacok dia tidak mempan. Tidak mempan. Tuh dia matanya aja udah nggak ada, tangannya juga kena kok. Ya harusnya sadar diri gitu loh. Dia bilang ke Pak Sutioso mau mati aja, ya lu juga nanti mati. Lu hampir dikubur. Ya buat saudara Hercules, hati-hati aja ya. Jawara Betawi lagi mantau lu semua. Jangan lu rumasa, lu paling hebat. Lu merasa lu preman, lu kepala preman. Jawara Betawi takut sama lu? Enggak. Sedikit pun kami nggak pernah takut siapapun. Mengalir darah saya seorang perwira, ya, seorang perwira TNI. Nggak pernah saya takut siapapun. Yang saya takutin nama Allah Subhanahu Wa Taala, itu doang. Jangan lu rumasa di kampung gue tuh seenaknya lu berlaku ya. Orang Betawi ini, Jawara Betawi lagi mantau lu. Hati-hati. Jangan lu merasa paling hebat, enggak. Di atas langit ada langit. Suatu saat lu bakal jatuh juga. Hati-hati. Karena kami melihat bahwa fenomena soal preman ini bukan saja telah mencekam menakutkan kita. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi yang udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Tim advokat anti premanisme desak DPR RI tangkap Hercules. Nah, ini diambil dari forumkeadilan.com teman-teman ya. Melalui rapat dengar pendapat umum, RDPU tim advokat anti premanisme mendesak Komisi 3 DPR RI untuk menangkap Ketua Umum DPP Gripjaya Hercules karena dinilai sangat meresahkan. Menurut anggota tim advokat anti premanisme, Hercules sudah dalam tahap sangat meresahkan publik teman-teman. Seperti yang sudah kita tahu, tidak usah pura-pura tidak tahu bahwa ada salah satu orang bernama Hercules itu sudah melakukan perbuatan melanggar hukum, katanya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu tanggal 7 bulan 5 2025. Teman-teman media, kami baru saja RDP dengan Komisi 3. Temanya adalah yaitu tumpas premanisme ke akar-akarnya. Jadi kami ini adalah 100 advokat yang tergabung dalam tim advokat penegak anti premanisme, disingkat tumpas. Baru saja melakukan RDP dengan Komisi 3. Nah, ini kenapa penting? Karena kami melihat bahwa fenomena soal preman ini bukan saja telah mencekam menakutkan kita semuanya, namun juga sudah mengganggu sendi-sendi perekonomian kita. Yang menarik memang kami bicara premanisme itu tidak hanya salah satu bentuk badan hukum, bisa pribadi, bisa kelompok, bisa LSM, bisa ormas, atau juga bisa orang memakai seragam aparat pemerintah.
Nah, namun yang menarik adalah ada satu ormas yang saat ini sangat telanjang, sangat vulgar melakukan aksi-aksi premanisme. Nah, contoh-contoh berikutnya akan diberikan oleh Saudara Rapen. Baik, terima kasih rekan-rekan media atas partisipasi dan nalurinya untuk menyelamatkan Indonesia, mengembalikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat hukum. Baik, kedatangan kami ke Komisi 3 ini adalah menyampaikan aspirasi rakyat yang kami rasakan bahwa advokat juga adalah penegak hukum. Kami sudah melihat nyata ada aksi-aksi maupun perbuatan-perbuatan yang kami nilai sudah melanggar hukum. Nah, inilah yang kemudian kami sampaikan kepada Komisi 3 DPR RI sebagai perwakilan rakyat. Ya, sebelumnya Bang Saur sudah mengatakan bahwa apapun perbuatan yang sudah nyata-nyata melanggar hukum harus ditindak. Ya, saya sebut nama saja. Kita sudah sama-sama tahu, tidak usah pura-pura nggak tahu, bahwa ada salah satu orang yang bernama Hercules, ya, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum, ya, dan dia berani membawa nama-nama Presiden Bapak Prabowo, ya, seolah-olah dia itu dilindungi oleh Presiden, ya. Nah, tangkap, ya, kami sampaikan kepada Komisi 3, tangkap karena perbuatan sudah jelas. Ya, melalui apa? Badan koordinasi yang berkoordinasi dengan DPR RI, ya, contohnya kepolisian, seharusnya sudah bisa langsung ditangkap. Dan organisasi yang disebut GRIP, ya, harusnya dia pun sudah bisa dikategorikan untuk dibubarkan. Ya, maka ini menjadi penting yang kami sampaikan kepada Komisi 3 untuk menindak tegas melalui aparat penegak hukum, ya, dalam hal ini kepolisian, ya, berkoordinasi dengan DPR meminta kepada polisi untuk menindak tegas. Lalu yang berikut, kami juga meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk membentuk panja DPR RI khusus menangani ini. Kita ketahui bahwa memang pemerintah sudah membentuk Satgas. Nah, itu bagus dan kami apresiasi. Nah, Komisi 3 menurut kami perlu untuk membentuk yang namanya panja khusus menangani aksi premanisme. Tambahkan. Ya, satu lagi terakhir. Ya, mudah-mudahan dimasukkan berita juga ya, karena kalau kepanjangan juga nggak dimasukkan juga, ya kan? Ya. Nah, tapi semangat kita sama, pemberantasan premanisme, dan kami tidak ingin RDP tadi itu hanya pentas aksi kebohongan, dagelan politik yang bersifat seremonial. Jangan-jangan DPR juga menggunakan sarana-sarana premanisme untuk melindungi mereka. Jadi banyak sekarang preman-preman yang bersimbiosis dengan instansi-instansi pemerintah yang justru sudah meresahkan masyarakat. Itu saja. Bang, artinya tadi RDP itu sangat mengecewakan atau memuaskan? Kita sepakat. Ada komitmen bersama untuk menumpas premanisme, tapi persoalannya apakah ini akan ditindaklanjuti atau tidak, kita lihat nanti hasilnya. Ya, dan mereka tadi mengapresiasi, bahkan mereka berjanji, karena apa yang dirasakan oleh Tumpas, tim advokat, itu juga yang dirasakan teman-teman Komisi 3. Jadi mereka berjanji akan meminta aparat penegak hukum segera menangkap, apalagi yang membawa nama-nama daripada Presiden. Pak, ini kan sudah dibentuk Satgas premanisme. Bagaimana, apakah pembentukan Satgas ini akan menutup kebebasan dari masyarakat untuk berorganisasi? Kami tidak percaya itu. Kalau sepanjang elemen masyarakat sipil tidak dilibatkan. Ya. Jadi kedatangan kami di sini justru satgas-satgas ini, ukuran dari kami adalah segera melakukan aksi nyata. Jadi ada 1-2 orang simpul yang sangat menonjol. Coba kembali sepakat tadi kita, tidak kita benci atas seseorang, tapi konsekuensi kami tim advokat penegak hukum, kami harus menyatakan bukti-buktinya sebagai bahwa praktek premanisme itu sudah nyata. Jadi nama kami sebutkan, apa peristiwa-peristiwa yang dilakukan kita sebutkan sebagai pertanggungjawaban kami, ketulusan kami, dan itulah tadi Komisi 3 berjanji akan menindaklanjuti dan akan meminta aparat penegak hukum segera menangkap yang tadi nama yang dibilang oleh Saudara Rapen. Bang, terima kasih ya. Dari Tumpas sendiri, Bang, karakter dari ormas seperti apa sih, Bang, mungkin yang bisa menjadi sasaran dan mungkin bisa mengindikasikan adanya premanisme ini, Bang? Ya, kan kalau kita lihat ada eksekusi sepihak, kan kita lihat ada orang kekerasan, ya kan ada orang mau mengeluarkan pistol di depan aparat, kemudian mempersekusi orang di depan polisi, kita sebutkan tadi.
Jadi tanpa dilapor pun itu harus ditangkap demi hukum. Baik. Begitu juga undang-undang ormas, ketika mereka diberi ormas dalam konteks hukum berarti dia mengikuti apa yang terjadi dalam undang-undang ormas. Kenapa disebut dia dapat ormas? Artinya dia harus tunduk kepada peraturan atau isi daripada undang-undang itu. Misalnya kalau kita lihat di undang-undang ormas, kalau berkali-kali dilakukan ancaman, persekusi atas nama demi hukum, bukan saja dipanggil, itu sudah harus dibubarkan. Itu perintah undang-undang loh. Benar-benar. Sampai sekarang udah sejalan. Itulah tadi, dan Komisi 3 sepakat kita untuk melakukan yang sama. Berarti bukan dari ormasnya tapi pelanggaran hukumnya. Iya, pelanggaran hukumnya. Kami ini adalah advokat. Ya. Untuk melakukan penegakan hukum, bukan untuk melakukan kekerasan. Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya. Jadi saat ini ya Menteri Dalam Negeri, Mendagri ya, Jenderal Purnawirawan itu Karnavian mengungkap Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan akan dipimpin oleh Menko Polhukam, di mana Mendagri juga turut ambil bagian di dalamnya ya. Pak Tito juga menyebutkan ormas yang berulah akan ditindak sesuai dengan aturan yang ada. Di antaranya kan mengenai penegakan hukum yang sudah ada. Dalam aturan mengenai keormasan kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau badan hukum terdaftar yang melakukan penindakan adalah Kementerian Hukum. Jika terjadi pelanggaran hukum karena yang memberi izin adalah Kemenkum, ujar Tito di Istana Jakarta Kamis. Kalau ormas tidak berbadan hukum tapi terdaftar di Kemendagri, maka yang melakukan sanksi administratif jika ada pelanggaran adalah dari Kemendagri. Jadi teman-teman ya, sekarang itu sudah buat Satgas ya, ini sangat luar biasa ya. Nah, kata Pak Tito, Satgas Premanisme ini dibentuk untuk menegakkan ya aturan yang sebenarnya sudah ada. Kalau pidana otomatis penegak hukum adalah kepolisian, kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum, kemudian yang terdaftar di Kemendagri otomatis dari Kemendagri. Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya. Apa resikonya ormas yang tidak terdaftar? Tidak terdaftar ya tidak mendapat pelayanan, fasilitas pemerintah, dana hibah lah pokoknya imbuhan Tito. Nah oke teman-teman ya, akhir-akhir ini cukup viral ya, ormas grip atau apa yang kita kenal itu Hercules teman-teman ya. Kemarin itu kan cukup viral, bahkan mendapat tanggapan juga dari kalau nggak salah Bapak Gatot ya. Ya itulah ya yang sekarang sudah terjadi. Kita lihat ke depannya, ya mudah-mudahan segala sesuatu yang terjadi di negeri ini ya bisa diselesaikan dengan baik-baik lah ya. Jangan ngeri kalau seandainya menggunakan sebuah kekuatan atau apalah ya yang ujung-ujungnya nanti ribut lagi, negara kita ribut lagi dan lagi. Nah itu tadi kita sama-sama mendengarkan ya dari advokat anti premanisme lah, mungkin bisa kita garisbawahi, dan yaitu salah satu orang yang bicara itu langsung menyebut nama teman-teman ya. Ya kita lihatlah kita ke depannya nanti seperti apa. Nah bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya? Terima kasih telah menonton video-video dari kami. Mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan. Salam persahabatan, salam persatuan. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.